Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin sekalian, saya Hilal Abiyaroso sebagai pembicara pertama tim kontra mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk menyampaikan pandangan terkait mosi ini. Saya dari tim oposisi dengan tegas menolak mosi ini yang mengusulkan deskriminalisasi kejahatan tanpa korban seperti penggunaan narkoba, perjudian ilegal, dan peraturan. Hukum-hukum yang mengatur kejahatan tanpa korban bukanlah suatu wewenang yang tidak proporsional, sebagaimana yang diklaim oleh tim afirmasi, melainkan fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan melindungi nilai-nilai moral masyarakat. Mencegah pidana langsung yang merugikan individu dan komunitas tersebut. Argumen tim afirmasi bahwa hukum gagal menyelesaikan akar masalah kejahatan tanpa korban hanya mengucilkan pelaku pada pandangan yang sempit dan mengabaikan peran hukum sebagai alat mencegah, rehabilitasi dan penjaga konsolidasi sosial. Mengabaikan peran hukum dan sebagai alat pencegahan tadi, hukum pidana tidak dapat menangani kerusakan langsung, tapi juga mengantisipasi konsekuensi jangka panjang yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Selain itu, sanksi hukum seperti denda atau rehabilitasi bukanlah alat pengucilan, melainkan mekanisme untuk mengarahkan pelaku pada jalan yang lebih produktif. Dalam debat ini, kami akan menyampaikan 3 argumen utama yang menegaskan bahwa mempertahankan kriminalitas kejahatan tanpa korban adalah langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat secara holistik. Tapi sebelumnya izinkan saya mendeskripsikan victimless crime ini sebagai tindakan yang merujuk dan dianggap melanggar hukum oleh peradilan pidana, tetapi tidak secara langsung menyebabkan kerugian fisik, finansial, dan emosional kepada individu lain secara umum. Tindakan ini biasanya melibatkan pilihan pribadi atau aktivitas konsensual oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa adanya pihak ketiga yang dirugikan secara nyata. Kenapa pihak oposisi menolak mosi ini? Karena pertama, hukum itu sebagai pencegah dampak sosial secara tidak langsung. Kejahatan tanpa korban seperti penggunaan narkotika, perjudian ilegal, dan peraturan seringkali dianggap tidak merugikan pihak lain secara langsung. Namun pandangan ini mengabaikan dampak tidak langsung yang signifikan terhadap masyarakat. Penggunaan narkoba misalnya tidak hanya mempengaruhi individu yang pengguna, tapi juga memicu efek domino yang merusak struktur sosial. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional, Indonesia tahun 2023, sekitar 70% pengguna narkoba terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan atau kekerasan yang menandai kecanduan mereka. Selain itu, penelitian dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa keluarga pengguna narkoba sering mengalami disintegrasi dengan 45% anak dari keluarga tersebut mengalami penelantaran atau putus sekolah. Diskriminalisasi akan menghilangkan efek jerah hukum yang saat ini berfungsi sebagai penghalang individu untuk terlibat dalam perilaku yang berisiko tinggi ini. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus perjudian ilegal. Meskipun semua perjudian mungkin menganggap tindakan mereka sebagai pilihan pribadi, dampaknya meluas ke ranah sosial dan ekonomi. Penelitian Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa perjudian ilegal berkontribusi pada peningkatan utang rumah tangga. Dengan 60% pelaku perjudian di perkotaan mengalami kebangkrutan pribadi yang membebani sistem kesejahteraan sosial. Jika kejahatan ini didiskriminalisasi, prevensi perjudian akan meningkat, memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi lokal. Hukum pidana ada bukanlah tidak proporsional, melainkan dirancang untuk mengantisipasi dan mencegah kerusakan sosial lebih lanjut. Argumen tim afirmasi bahwa hukum tidak mempertimbangkan tingkat kerusakan adalah keliru, karena hukum justru dirancang untuk mencegah kerusakan sekunder yang tidak terlihat secara langsung. 2. Hukum sebagai penjaga nilai moral dan kohesi sosial. Hukum yang mengatur kejahatan tanpa korban memiliki peran krusial dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan budaya yang menjadi perekat kohesi sosial. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai agama mayoritas, kejahatan seperti pelacuran, perjudian tinggi, dan didiskriminalisasi kejahatan ini beresiko menormalkan pelaku yang dianggap merusak, sehingga melemahkan identitas budaya dan moral masyarakat. Sebagai contoh, pelacuran, meskipun dianjurkan sebagai transaksi konsensual oleh tim afirmasi, seringkali terkait dengan eksploitasi dan perdagangan manusia. Laporan Union Women merujuk pada negara-negara yang berdiskriminalisasi pelacuran seperti Belanda mengalami peningkatan 20% dalam kasus perdagangan manusia, karena legalitas menciptakan pasar yang mudah dieksploitasi oleh sindikat kriminal. Selain itu, diskriminalisasi dapat mengirimkan sinyal bahwa pelaku tersebut diterima secara sosial yang berpotensi mengikis nilai-nilai keluarga dan komunitas dalam masyarakat Indonesia, di mana kolektivisme dijunjung tinggi. Hukum berfungsi sebagai penanda batas-batas perilaku yang diterima. Jika batas ini dihapus, masyarakat berisiko kehilangan kohesi yang dapat memicu konflik sosial dan fragmentasi budaya. Argumen tim afirmasi bahwa hukum hanya menghancurkan masyarakat, hukum ini tidak bertujuan untuk menghukum adalah benar, tetapi perilaku ini mempertahankan norma-norma yang memungkinkan masyarakat hidup harmonis. Dengan demikian, mempertahankan kriminalitas kejahatan tanpa korban adalah langkah untuk melindungi fondasi moral budaya yang telah terbukti menjaga stabilitas sosial.
hukuman sebagai sarana rehabilitas dan perlindungan individu. Tim afirmasi mengatakan bahwa hukuman dan kejahatan korban mengucilkan pelaku dan tidak menyelesaikan akar masalah. Namun pandangan ini mengabaikan fakta bahwa sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya untuk kejahatan tanpa korban, seringkali dirancang untuk rehabilitasi dan bukan sekedar pengucilan. Ambil contoh penggunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaku pengguna bukan pengedar dapat diarahkan ke program rehabilitasi wajib, bukan penjara. Data dari Kementerian Kesehatan 2024 menunjukkan bahwa 60% pengguna narkoba menjalani rehabilitasi di fasilitas pemerintah berhasil mengurangi ketergantungan mereka, dan 40% diantaranya berhasil produktif dalam masyarakat. Program ini mencakup konseling psikologis, terapi medis, dan pelatihan keterampilan yang semuanya bertujuan untuk mengintegrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat. Sebaliknya, diskriminalisasi akan menghilangkan akses ke pelaku ke program rehabilitasi yang didanai negara, meninggalkan mereka tanpa dukungan untuk mengatasi masalah seperti kecanduan. Misalnya di negara-negara yang mendiskriminalisasi penggunaan narkoba tanpa menyediakan infrastruktur rehabilitasi yang memadai. Mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban akan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Hukum yang ada ini berfungsi untuk mencegah dampak sosial tidak langsung seperti kejahatan sekunder yang integrasi keluarga, sekaligus menjaga nilai-nilai moral sosial di masyarakat, menjadi perekat kohesi sosial. Lebih jauh, hukuman dalam sistem hukum pidana bukanlah alat pengucilan, melainkan sarana rehabilitasi yang membantu pelaku kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Argumen tim afirmasi bahwa hukum tidak proporsional dan gagal menyelesaikan akar masalah tidak berdasar, karena hukum justru dirancang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memberikan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi menegaskan bahwa mosi ini harus ditolak demi menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Berdasarkan seluruh argumen yang telah saya sampaikan, saya dari tim oposisi sekali lagi menegaskan bahwa mosi ini tidak layak untuk diterima. Saya percaya bahwa argumen tadi yang telah saya sampaikan telah logis, didukung fakta dan relevan oleh situasi yang ada. Oleh karena itu, saya berharap Dewan Juri mempertimbangkan dengan seksama argumen saya dan menolak mosi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.